Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 merespons pernyataan Luhut Saudara soal pesan kepada Presiden terpilih Prabowo agar jangan membawa orang toksik ke kabinetnya. Menurut JK, orang toksik adalah orang yang tidak melaksanakan pasal 33 konstitusi. Saat dikonfirmasi, JK awalnya menyebut tidak memahami referensi Luhut terkait orang toksik yang dimaksud. Menurut JK, toksik yang ia pahami hanyalah mengacu ke menteri yang tidak mematuhi konstitusi terkait keadilan akses perekonomian dan sumber daya alam. Pertama, tidak mengerti soal toksik. Yang saya pahami, siapa saja yang tidak melaksanakan undang-undang dasar pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh. Lebih keras itu, Pak. Lebih jelas siapa ya? Siapa yang tidak melanggar undang-undang dasar, tidak melaksanakannya pasal 33 untuk kepentingan rakyat, tidak boleh. Itu lebih dimonitor. Kita tidak monitor. Lebih tidak boleh yang tidak melaksanakan undang-undang dasar. Ya. Sebelumnya Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berpesan pada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang. Presiden Jokowi menyatakan sepakat dengan pesan Menko Luhut. Lalu yang jadi pertanyaan, siapa yang dimaksud orang toksik tersebut? Presiden Jokowi sepakat dengan pesan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang. Jokowi menilai pesan Luhut pada Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan hal yang benar. Soal siapa yang dimaksud orang toksik, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung ke Menko Luhut Binsar Panjaitan. Toksik, tidak boleh ada orang toksik di pemerintahan. Kalau ada usulan tidak boleh ada orang-orang toksik di pemerintahan. Ya benar dong. Jadi sebenarnya benar ya. Benar. Arahnya kemana, Pak? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Seperti apa melihat Indonesia? Sebelumnya dalam sebuah forum di Jakarta Jumat lalu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pesan kepada Presiden terpilih Prabowo. Luhut berpesan, untuk Presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toksik ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita. Lalu siapa yang dimaksud orang toksik di pemerintahan? Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu siapa orang toksik yang dimaksud Menko Luhut Binsar Panjaitan. Gibran mengaku ingin berprasangka baik dengan tidak menerka siapa yang cocok dengan predikat orang toksik yang disebut Luhut. Spesifiknya siapa? Mungkin tidak disebut sih siapa. Ya, nanti tanyakan Pak Luhut aja, ya. Ya, kami siap untuk merangkul semua, kami siap untuk menerima masukan dari semua, kami siap untuk menerima evaluasi dari semua. Jadi ya saya kira tidak masalah, ya. Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menafsirkan orang toksik di pemerintahan yang disebut Luhut adalah orang yang anti rakyat. Menurut Budi Ari, orang toksik versi Projo adalah orang yang tidak setia di garis rakyat. Pokoknya itu nasihat yang bagus buat dari Pak Luhut. Toksik itu yang anti rakyat versi Projo. Toksik itu yang anti rakyat. Pokoknya yang karena kita kan setia di garis rakyat. Kalau setia di garis rakyat apa artinya? Harus pro rakyat. Pokoknya yang anti rakyat toksik. Ya apa aja? Kebijakan yang nggak berpihak, kelakuan yang nggak titik beratnya pada rakyat, gitu. Pokoknya semuanya harus setia di garis rakyat. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyebut menjauhi orang toksik bukan hanya harapan Luhut. Muhaimin bilang semua pihak ingin kepemimpinan yang baik. Bukan hanya harapan Pak Luhut, siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya. Jadi bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham. Setelah ditetapkan sebagai capres dan cawapres terpilih, Prabowo Gibran menyatakan tekadnya merangkul semua pihak. Hingga kini Prabowo juga gencar bersilaturahmi dengan elit parpol, termasuk parpol yang menjadi lawan politiknya di pemilu 2024 lalu. Tim Liputan Kompas TV.